Halo semuanya, jumpa lagi di channel Edu Teknologi. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara kita untuk membuat tabel di Microsoft Word ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, boleh nih untuk mengklik terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan menyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video terbaru yang akan saya upload setiap harinya di channel ini. Oke, kalau sudah kita langsung saja mulai ke video tutorialnya. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara kita untuk membuat sebuah tabel gitu ya di Microsoft Word gitu. Nah, ini merupakan tabelnya yang sudah saya buat sebelumnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa terlebih dahulu untuk membuka aplikasi Microsoft Word-nya di komputer teman-teman. Oke, di sini saya buka yang baru terlebih dahulu aplikasi Microsoft Word-nya ya teman-teman ya. Dan untuk pertama kali mungkin teman-teman bisa untuk melakukan pengubahan terlebih dahulu atau mengatur ukuran dari kertas ini, yaitu teman-teman bisa dengan cara menekan tab layout, lalu selanjutnya tekan icon size, dan di sini kita atur kertasnya adalah ukurannya adalah A4. Lalu selanjutnya adalah marginnya. Saya biasanya menggunakan narrow untuk supaya lebih luas lagi ya teman-teman ya. Lalu untuk orientasinya saya menggunakan orientasi landscape supaya lebih lega gitu ya, karena kan ini membuat tabelnya memanjang ke arah kanan seperti itu dan juga memanjang ke arah bawah sehingga eh, lebih leluasa dalam membuat tabelnya seperti itu. Oke, di sini kertasnya sudah saya buat seperti ini. Lalu selanjutnya kita coba untuk membuat sebuah tabel. Nah, tapi sebelum itu kita mungkin buat mulai dulu dari judulnya terlebih dahulu ya. Di sini judulnya adalah Daftar Ujian Matematika tahun ajaran 2022-2023. Oke, di sini kita berikan dulu judulnya. Kita tuliskan judulnya itu Daftar Nilai Ujian Matematika tahun ajaran 2022 garis miring 2023 seperti ini. Lalu saya blok saja seperti ini. Lalu kita buat cetak tebal hurufnya dan juga rata tengah. Kita klik saja ikon yang ini. Dan saya biasanya tuh menggunakan fontnya adalah font Arial seperti itu. Kita tulis saja di sini Arial. Lalu untuk ukuran fontnya saya biasanya ukurannya adalah 12 seperti itu untuk judul. Lalu selanjutnya adalah untuk kelasnya. Di sini adalah kelas 7B misalnya, 7B. Misalnya seperti ini. Oke, untuk bagian judul tabelnya sudah selesai. Selanjutnya kita coba lihat lagi pada bagian tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, sebelum kita membuat tabel, alangkah lebih baiknya kita mengetahui ukuran dari panjang kolom dan juga panjang dari baris tabelnya tersebut ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa melihat atau menghitung dari lebar kolomnya terlebih dahulu. Nah, di sini lebar kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lalu 11, 12, 13, dan 14. Jadi lebar dari eh, kolom dari tabel ini adalah sebanyak 14 kolom dan juga untuk panjang barisnya adalah sebanyak 16 ditambah dengan 17, 18 ditambah dengan 2 baris lagi menjadi ada sebanyak 18 baris seperti itu. Jadi kita sudah mengetahui dari tabel ini ada sebanyak 14 kolom dan juga 18 baris seperti itu. Jadi kita kembali lagi pada file kita yang baru seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membuat tabel di Microsoft Word, kita bisa menekan Insert. Selanjutnya kita klik saja menu table yang ini ya. Nah, selanjutnya kita bisa saja untuk mendrag seperti ini. Nah, tapi di sini kelemahannya adalah batasnya ada ya teman-teman ya, yaitu sebesar 10 kali 8 atau 10 kolom dan 8 baris seperti itu. Nah, karena saya ingin membuat sebanyak 14 kolom dan 18 baris atau tidak ada gitu ya batasnya di sini, kita bisa menekan yang ini yaitu insert table.
Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita masukkan saja jumlah dari baris dan juga kolomnya. Nah, pada bagian yang pertama yaitu number of column. Nah, kolom di sini kita isikan saja dengan angka 14, yaitu panjang dari kiri ke kanan ya. Lalu selanjutnya adalah number of row. Di sini adalah jumlah dari barisnya. Jumlah dari barisnya dari tabel tadi adalah sebanyak 18 baris ya. Oke, sebanyak 18 baris. Lalu selanjutnya kalau sudah selesai seperti ini, kita klik saja tombol OK yang ini. Kita klik saja OK. Nanti akan secara otomatis terbentuk tabelnya ya teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat terlebih dahulu bentuk tabel yang sudah kita buat sebagai acuan. Nah, di sini ada headernya ya teman-teman ya, yaitu ada header nomor, nisan, nama, LP atau jenis kelamin gitu ya. Dan ada ada semester sampai nilai rata-rata. Oke, di sini kita abaikan terlebih dahulu untuk formatnya ya teman-teman ya. Kita tulis dulu saja tulisannya seperti ini, headernya kita abaikan terlebih dahulu. Untuk format setiap bagian ini kita tulis saja, yaitu pertama adalah nomor, lalu berikutnya adalah nisan, lalu untuk kolom berikutnya adalah nama, lalu adalah LP ya teman-teman ya, LP seperti ini. Oke, selanjutnya itu adalah kolom semester. Nah, di sini semester 1 itu tergabung dari beberapa kolom ya teman-teman ya, yaitu ada kolom UTS, kolom UAS, UH1 dan UH2. Jadi sebanyak 4 kolom dijadikan menjadi satu, yaitu dijadikan dalam kolom semester 1 seperti itu. Nah, untuk membuat seperti ini, yaitu untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu, caranya cukup mudah sekali. Kita kembali lagi pada file kita yang lama, yang baru ini, yaitu dengan cara kita tandai sel yang ingin kita gabungkan, yaitu dengan cara kita drag saja seperti ini. Oke, jadi kita drag seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita tulis saja atau kita klik kanan saja pada mouse kita. Lalu kita pilih merge cell yang ini. Oke. Lalu kita tulis saja di sini semester 1. Seperti ini. Atau kalau teman-teman bisa juga dengan cara lain gitu ya, yaitu dengan cara ini saya undo saja. Yaitu dengan cara kita pertama-tama blok lagi yang ini ya, kita blok saja yang ini, lalu kita pergi ke tab layout. Nah, nanti di tab layout ini ada bagian di group merge ya teman-teman ya. Kita pilih saja icon merge cell yang ini. Sama saja seperti yang tadi, lalu kita tuliskan saja dengan kalimat semester 1. Nah, selanjutnya semester 1 ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada UTS, UAS, UH1 dan UH2. Kita masukkan saja kalimatnya, yaitu ada UTS, lalu ada UAS, lalu ada UH1 dan UH2. Seperti ini. Dan selanjutnya adalah untuk semester 2 itu sama ya pengaturannya atau formatnya sama seperti semester 1, yaitu gabungan dari 4 buah kolom seperti itu. Jadi di sini kita bisa langsung saja mengulangi lagi langkah yang kita lakukan pada semester 1, yaitu kita bisa blok terlebih dahulu atau kita tandai sebanyak 4 buah kolom gitu ya. Seperti ini. Lalu kita klik kanan pada mouse kita. Lalu kita pilih merge cell yang ini. Nah, ini akan tergabung lagi ya. Kita ketikkan saja semester 2. Oke ya, seperti itu. Lalu untuk bagian UTS, UAS dan UH2 di sini kan sama ya teman-teman ya. Di sini kita bisa langsung saja copy saja, yaitu dengan cara kita blok seperti ini. Lalu kita klik kanan, lalu kita pilih copy ya teman-teman ya. Selanjutnya kita simpan kursor kita di sini, lalu kita klik Ctrl V seperti itu di keyboard kita ya teman-teman ya. Nanti secara otomatis akan ditulis seperti ini di semester 2. Oke, selanjutnya adalah untuk kolom berikutnya adalah jumlah nilai dan rata-rata. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu untuk jumlah nilai, yaitu dengan cara kita tuliskan saja di sini jumlah nilai
dan rata-rata. Oke, sini tabelnya sudah selesai ya teman-teman ya untuk bagian headernya. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini untuk nomor, Nissan, nama, LP, jumlah nilai dan juga rata-rata itu merupakan gabungan dari dua buah baris ya teman-teman ya. Nah, ini adalah gabungan dari dua buah baris. Cara kita untuk membuat seperti ini adalah cukup mudah sekali, yaitu dengan cara kita gabungan saja barisnya atau teman-teman ya, yaitu dengan cara di sini untuk nomor gitu ya, kita blok saja seperti ini, bloknya ke arah bawah. Selanjutnya kita klik kanan pada mouse kita, lalu kita pilih merge cell yang ini. Nah, nanti akan tergabung seperti ini. Selanjutnya untuk Nissan kita lakukan hal yang sama lagi, kita blok dua buah baris. Selanjutnya kita bisa menekan tombol F4 di keyboard kita seperti ini. Nah, fungsi dari F4 ini adalah untuk melakukan hal yang paling terakhir yang kita telah lakukan di Word ya teman-teman ya, di Microsoft Word. Jadi paling terakhir tadi kita lakukan untuk menggabungkan beberapa sel. Jadi kalau kita paling terakhir melakukan hal itu, maka kita bisa menekan F4 lagi untuk melakukan hal yang paling terakhir kita lakukan. Nah, kita lakukan saja, kita ulangi lagi langkah-langkah tadi, yaitu kita blok terlebih dahulu dua buah baris, lalu kita tekan tombol F4 di keyboard kita seperti ini. Oke, kita tekan F4 di keyboard kita. Oh, tidak bisa ya. Oke, mungkin di sini kita klik kanan saja, lalu kita pilih merge cell. Nah, di sini kita terlebih dahulu blok terlebih dahulu seperti ini, blok dua buah baris, lalu kita tekan F4 di keyboard kita. Nah, nanti akan secara otomatis tergabung seperti itu ya teman-teman ya. Kita lakukan pengulangan lagi untuk jumlah nilai, kita blok dua buah baris, lalu kita tekan F4 di keyboard kita lagi. Nah, nanti akan secara otomatis tergabung seperti ini. Untuk rata-rata juga sama, kita blok dua buah baris, lalu kita tekan F4 di keyboard kita. Nah, oke. Nah, oke, ini untuk semuanya udah tergabung dan sudah jadi ya teman-teman ya untuk bagian headernya. Oke, kita kembali lagi pada tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kalau teman-teman perhatikan untuk kalimat nomor, Nissan, nama, dan LP itu letaknya itu di tengah-tengah ya teman-teman ya, yaitu berada di tengah. Kalau yang contoh yang kita sudah buat ini berada di sebelah kanan atas ya, atau kiri atas, sorry. Kiri atas, dan tulisannya itu tidak sama seperti yang contoh yang sudah saya buat. Cara untuk membuat seperti ini cukup mudah sekali, yaitu kita blok saja area yang ingin kita ubah. Di sini kita blok saja seluruh tabelnya teman-teman ya, untuk mengatur atau memformat keseluruhan tabel ini. Kita bisa menekan sebelah sini seperti ini, atau kita bisa blok secara manual seperti ini satu persatu. Oke, kita blok saja seperti ini, lalu kita klik di tab layout. Nah, di tab layout ini kita klik saja yang ini, yaitu Align Center. Nah, nanti secara otomatis kalimat nomor, Nissan, nama, dan LP itu akan berada di tengah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, akan berada di tengah ya seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini, untuk bagian nomor, Nissan, nama itu dicetak tebal ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa cetak tebal saja dengan cara kita blok dari sebelah kiri, lalu ke arah kanan seperti ini. Oke, kita lalu pencet di tab home, lalu kita pilih bold yang ini. Nah, kita cetak tebal juga yang untuk UTS, UAS, dan UH1, UH2, kita cetak tebal juga seperti ini. Nah, ini untuk tabelnya sudah selesai ya teman-teman untuk bagian headernya. Selanjutnya kita coba lihat lagi di tabel contoh yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini terdapat penomoran ya teman-teman ya, yaitu nomornya secara terurut dari angka 1 sampai angka 16 seperti itu. Cara membuatnya cukup mudah sekali, yaitu dengan cara di sini kita blok terlebih dahulu nomor penomorannya atau kolom 1 gitu ya. Kita blok saja seperti ini bagian yang ingin kita berikan penomorannya. Selanjutnya kita pergi ke tab home. Nah, di tab home ini ada bagian di grup paragraf ya teman-teman ya. Kita klik saja numbering yang ini.
Nah, nanti secara otomatis akan diatur gitu ya. Ukuran nomornya seperti ini, akan diatur penomorannya, angkanya. Nah, selanjutnya ini tabelnya udah hampir jadi ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini tabel contoh yang sudah saya buat itu untuk lebar kolom Nissan nama itu lebih lebar ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk mengaturnya kalian bisa dengan cara manual ya, teman-teman ya, ataupun dengan cara langsung seperti ini. Mungkin di sini saya akan bagikan cara yang langsung terlebih dahulu, yaitu kalian bisa blok bagian yang ini, bagian Nissan dan nama. Selanjutnya kita bisa klik di tab layout ya, teman-teman ya. Lalu kita klik di grup cell size yang ini. Di bagian kanan bawah kita klik saja panah yang ini. Lalu di bagian cell kita klik saja preferred width-nya, kita checklist ya teman-teman ya. Lalu kita pilih ukurannya, itu kita isi dengan angka misalnya 3 cm. Lalu kita klik saja oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Atau kita juga bisa melakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara kita bisa langsung saja drag dari sini ya teman-teman ya, dari penggaris atas ini, yaitu dengan cara kita drag seperti ini. Mungkin di sini saya pojokkan terlebih dahulu. Untuk bagian Nissan itu agak lebih panjang seperti ini. Untuk nama juga agak lebih panjang. Untuk jenis kelamin mungkin agak sedikit pendek gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk bagian UTS sampai UH2 ini mungkin saya akan atur ukurannya dengan cara kita klik saja di tab layout. Lalu kita klik panah yang bawah tadi. Lalu untuk ukurannya kita berikan saja 1,5 cm gitu ya. Atau lalu kita tekan saja oke. Oke. Selanjutnya untuk bagian jumlah nilai gitu ya, kita atur saja lebih kecil supaya pas gitu ya. Oke, kita atur saja ukuran selnya supaya lebih pas. Kita blok seperti ini, lalu kita drag seperti ini. Oh, tidak bisa ternyata. Oke, kita atur saja seperti ini. Kita rapihkan supaya ukuran tabelnya itu rapih ya, teman-teman ya. Oke, ini sudah selesai seperti ini. Kalau sudah rapi seperti ini tabelnya, kita bisa merapihkan letak tabelnya supaya berada di tengah, yaitu dengan cara kita bisa klik yang ini di sebelah pojok kanan atas atau pojok kiri atas seperti ini. Nanti ada bagian sebelah sini, kita bisa drag seperti ini ke tengah. Kita tekan yang lama di mouse kita, lalu kita lepas seperti ini. Nah, nanti akan diletakkan seperti ini. Atau kita bisa menekan tombol ini sekali, lalu kita pergi ke tab home. Selanjutnya kita pilih ini, yaitu center. Nah, nanti akan diletakkan di tengah-tengah lembar ini. Nah, ini tabelnya sudah selesai ya teman-teman ya, tentang tabel daftar nilai ujian. Oke, sekian dulu video kali ini tentang bagaimana cara kita untuk membuat sebuah tabel di Microsoft Word. Apabila kalian ada pertanyaan tentang video kali ini, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan apabila kalian ada request untuk video selanjutnya, kalian juga bisa menuliskannya di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini tentang bagaimana cara kita untuk membuat sebuah tabel di Microsoft Word. Sampai jumpa di video audio teknologi selanjutnya.